Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Arum Hidayati. Saya akan mencoba eh, membuat video tentang materi yang ada di assignment 4 dari mata kuliah MIT. Saya coba share screen ya. Sebentar ya guys, ini anak saya. Oke, ini adalah materi yang akan saya bawakan tentang materinya sih sebenarnya tentang eh, disiplin IT yang baru. Nah, untuk tema kali ini saya akan mengangkat tentang implementasi IoT dalam aplikasi Gojek, GoFood, dan Gobis. Eh, Khususnya untuk dagang makanan online yang kekinian. Sebelumnya apa sih IoT? IoT adalah Internet of Things, yaitu suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Sebenarnya IoT itu mempunyai 3 model bisnis yang bisa dikembangkan dengan maksimal melalui aplikasi IoT tadi, yaitu satu, produk tanpa integrasi jasa, kedua, produk dengan integrasi jasa, dan ketiga, produk sebagai jasa. Maksudnya gimana sih? Produk tanpa integrasi jasa adalah ya jualan produk saja, jualan produk dengan harga yang sama, misalnya membuat satu alat dengan misalnya membuat satu alat dengan satu sensor, kemudian itu dijual, selesai. Kemudian, untuk yang B, produk dengan integrasi jasa, misalnya membuat satu alat dengan, alat yang sama tapi mempunyai banyak sensor, lebih dari 5 sensor dan setiap sensor kita berikan, harga atau biaya. Maka, ketika produknya running setiap bulan, dari sensor-sensor tersebut akan, ada, apa ya namanya, akan menghasilkan biaya, akan ada pembayaran dari setiap sensor yang ada untuk, di range gitu. Kemudian yang ketiga adalah produk sebagai jasa. Untuk produk sebagai jasa, contohnya, salah satu contohnya aja ya, contohnya produk sebagai jasa adalah si aplikasi ada Uber, ada Gojek, ada dan lain-lain. Itu adalah produk yang dijual, aplikasi yang dijual atau sistem yang dijual itu bisa menghasilkan uang dari produk jasa. Dia tidak punya barang untuk dijual, dia tidak punya item untuk dijual, tapi dia sebagai jasa. Misalnya seperti Uber. Uber itu adalah perusahaan yang memiliki banyak anak apa ya namanya? Kalau kita bilang bukan pegawai ya, dia mempunyai banyak partnernya dalam sebagai driver atau sebagai drivernya, sama seperti Gojek. Gojek itu aplikasi Gojek dia hanya jual jasa, aplikasinya berdasarkan jasa, tapi dia bisa dapat fee dari jasa tersebut. Kemudian partnernya siapa aja? Partner dari Gojek untuk Gojeknya sendiri itu ada para apa ya, ojek-ojek, orang-orang yang memberikan layanannya berupa antar jemput orang atau antar jemput makanan atau antar jemput barang dalam aplikasinya. Dapatnya apa? Aplikasi Gojek itu punya fee sekian persen dari yang didapatkan dari setiap transaksi. Nah, oke, kita lanjut ke Gojek, GoFood, dan Gobis. Gojek itu apa sih sebenarnya? Kita fokus ke Gojeknya aja ya teman-teman. Gojek itu namanya tadinya Go Strip Jack, itu merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Tahu ya Nadiem Makarim? Nadiem Makarim itu sekarang adalah Menteri Pendidikan Indonesia. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Gojek itu kemajuannya pesat sekali. Dan karena ini produknya orang Indonesia, jadi memang merakyat dan namanya aja Gojek ya, Jack Ojek. Ojek adalah layanan atau jasa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Layanan Gojek tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Jadi bayangin ya teman-teman, karena ada IoT, Internet of Things itu memudahkan orang yang tadinya Gojek. Bedanya apa sih sama ojek
konvensional misalnya. Kalau ojek konvensional itu kita kalau mau pergi-pergi harus nyari dulu ke depan atau ke pangkalan atau ke pengkolan untuk nyari abang-abang ojek. Tapi dengan Gojek kita nggak perlu kemana-mana, kita standby di rumah aja, kita setting aplikasi kita, maka abang Gojeknya sudah datang ke rumah kita dan diantarin ke tempatnya. Bahkan pertama kali rilis Gojek itu bersih banget ya, dikasih kayak apa ya namanya, apa alat kepala itu penutup kepala, kemudian helmnya juga bersih, bahkan dipinjemin jaket juga. Sekarang sih udah enggak, mungkin udah lama kan. Kemudian enaknya lagi ada pembayarannya bisa GoPay. Kadang kan kita kalau pakai ojek ya ada bergain dulu, tawar-menawar dulu. Misalnya dari sini ke sana berapa Mang, sekian-sekian, oh bergain lah tawar-menawar dulu. Tapi dengan Gojek dia sudah bisa menghitung jarak dari mana mau ke mana dengan perhitungan waktu, dengan perhitungan waktu jam-jam macet misalnya, maka harganya akan lebih tinggi dan lain sebagainya. Kemudian untuk GoPay, nyamannya lagi adalah kadang kita bayar pagi-pagi mau ke kantor nggak punya uang receh dan sebagainya, kita cukup bayar pakai GoPay aja. Jadi tanpa cash atau cashless. Jadi kita bisa pergi ke sana ke sini tanpa harus mikir ada kembalinya apa enggak ya gitu. Kemudian di bawahnya Gojek. Gojek itu adalah satu aplikasi utama yang di dalamnya ada beberapa macam, layanan atau jasa-jasa lainnya. Salah satunya adalah GoFood. GoFood adalah layanan pesan antar makanan terbesar di dunia, di luar Cina dan bekerja sama dengan 125.000 merchant di berbagai kota di Indonesia. Terdapat lebih dari 125.000 restoran yang telah menjadi GoFood partner dan resmi bekerja sama dengan GoFood. Saya salah satunya. Saya mempunyai salah satu saya sebagai partner dari GoFood memiliki salah satu merchant berupa, minuman kopi. Kemudian di GoFood itu sebagai partner ada aplikasi yang namanya GoBiz. GoBiz adalah aplikasi yang dibuat, masih dalam satu aplikasi Gojek yang digunakan oleh para pebisnis di Indonesia dan dikelola untuk mengelola pesanan GoFood di toko, kemudian menggunakan pembayarannya GoPay. Analisa laporan penjualan juga dikirimkan sampai bisa buat promo dan semua dilakukan dalam aplikasi GoBiz. Tugasnya malam ini yang harus dikirim. Baik-baik itu ya. Oke, kemudian sebentar. Lanjut ke sini. Oke, seperti tadi yang saya bilang, Gojek merupakan aplikasi IoT yang menjual jasa. Ini adalah aplikasinya Gojek, ini tampilan dasarnya, tampilan pertama, ada Gojek, kemudian ada saldo, kita punya saldo sebagai GoPay namanya atau transaksi pembayaran, kemudian dia bisa transfer, dia bisa macam-macam ya di GoPay itu, bahkan banyak promo-promo kalau kita pakai GoPay. Salah satu kemampuan GoPay adalah GoFood. GoFood GoFood itu ketika kita klik buka, maka tampilan berikutnya adalah ini. Di GoFood itu kita mau cari apa aja bisa. Enaknya apa? Enaknya zaman dulu ya kalau ada orang hamil ngidam pengen makan ini itu bingung kan gimana nyarinya. Misalnya kayak jam 12 malam minta mie ayam misalnya atau jam 12 malam misalnya minta nasi uduk misalnya. Kita cari di mana ya? Tapi kalau dengan aplikasi GoFood kita tinggal buka GoFood, kita search di sini misalnya nasi uduk, maka akan ada toko dimanapun yang ada jual nasi uduk walaupun jaraknya jauh. Kebayang ya dulu kan paling kemampuan mencari kita hanya berapa kilometer ya, tapi dengan GoFood kita tinggal tunggu di rumah, oh ada misalnya nasi uduk dengan jarak misalnya 15 kilometer dan warungnya masih open misalnya masih buka di jam segitu. Kita tenang, tinggal order, tunggu, datang ke rumah. Jadi untuk ibu-ibu hamil zaman now itu dimudahkan banget sama GoFood ini. Oke, salah satu di sini ada Restos for your search. Saya memang search kopi karena saya kebetulan jualan kopi di GoFood ada Amigdala Coffee. Kemudian enaknya lagi dari GoFood, saya sebagai partner itu diberikan kuasa penggunaan aplikasi GoBiz namanya. GoBiz itu apa enaknya? Saya bisa
buka kapanpun saya mau. Kebetulan saya kerja juga dan ibu kemudian di rumah juga, jadi saya bisa buka kapan saya nggak sibuknya. Jadi waktu apa saya yang tentukan sendiri. Mau pencairannya kapan, isi menunya apa saja, kemudian misalnya produknya habis ya tinggal saya cek dari menu itu stoknya habis, selesai. Kemudian kalau misalnya memang lagi capek, bedanya ya sama kafe, kafe itu kan harus punya tempat di mana, sewa tempatnya, renovasi tempatnya, kemudian, eee, harus apa ya, tempatnya juga harus memadai ya, misalnya di depan jalan biar ramai dan lain sebagainya. Enaknya dari GoFood adalah sebagai partner GoFood kita tidak perlu cari tempat banyak, kemudian modal juga irit, hanya pokoknya pemakaian kita mampunya modal berapa, 1 juta jalan, 500.000 jalan. Yang penting kita ada produk untuk dijualnya. Kemudian enaknya lagi, kita tidak perlu transaksi apalagi sekarang ya, sekarang ini kan lagi banyak pandemi ya, kadang mau pegang uang-uang dari Gojek, dari abang Gojek itu agak-agak ngeri-ngeri sedap misalnya kan. Jadi sekarang sudah pembayaran semua dilakukan berdasarkan menggunakan GoPay, jadi semua langsung ditransfer. Dari makanya apa namanya, hero-nya Gojeknya itu harus punya saldo GoPay untuk membayar yang ada di aplikasi kita. Ini adalah menu-menu saya, Amigdala Coffee ini yang saya tampilkan dalam GoFood untuk mempermudah pencarian. Kemudian kenapa sih bisa dibilang internet of things dan memudahkan? Kenapa bisa dinyatakan sebagai digital transformasi gitu? Kenapa kenapa bisa memudahkan? Karena bayangkan ya mudahnya, pertama customer order. Jadi customer hanya tinggal mengorder via, aplikasinya, via handphonenya, via gadgetnya. Kemudian pengen apa yang sebenarnya saya tadi bilang, malam-malam pengen makan apa misalnya, kebayang ya misalnya mau cari, yang susah ya, gado-gado misalnya kan susah, tapi jam 7 malam misalnya gado-gado kan biasanya makanan di siang hari, susah. Nah, kalau misalnya mau gampang ya tinggal aja buka aplikasi GoFood, kita search, ketemu, udah langsung panggil, nanti driver-nya yang akan samperin ke sana dimanapun. Kalau misalnya emang kita pengen banget misalnya, ya udah rela bayar lebih mahal, yang penting ada di aplikasi kan beres. Nanti ada konfirmasinya. Saya sebagai partner, ada notifikasi juga kalau misalnya ada order, tapi kita nggak bisa tahu yang order siapa, yang order dari mana, kita nggak bisa tahu. Pokoknya kita dapat kayak siren atau bunyi alarm bahwa akan ada, Gojek datang dengan orderan apa gitu. Jadi selagi Gojeknya jalan, kita bisa siapkan dulu menunya, siapkan pesanannya. Ketika driver sampai, paling tinggal nunggu sekitar 5 sampai 10 menit sampai makanan yang diordernya jadi, kemudian, jadi driver bisa langsung pergi untuk nganterin. Kita nggak terima uang cash ya, kita cashless. Kok bisa begitu? Karena itu sistemnya Gojek memang begitu. Kemudian taunya dari mana? Nah, ini ada report. Jadi setiap harinya akan ada report penjualan harian namanya. Itu cobain yang 4 Juni kemarin, ada satu pesanan karena memang saya home industry bisnis rumahan, bukanya juga paling hanya berapa jam dalam satu hari. Ini ada total rinciannya bahwa satu hari pembelanjaan saya atau orderan saya ada 155.000. Gojek dapat apa sih dengan mempermudah segininya ya gitu. Terus si driver tuh dapat apa? Driver tuh pertama dapat ongkos kirim yang sudah tersetting dalam aplikasi Gojeknya. Kemudian si Gojeknya itu sendiri, perusahaan Gojek itu sendiri itu bisa dapat yang namanya fee atau total komisi dari setiap makanan 20%-nya adalah fee dari Gojeknya. Jadi lihat ya, harga keuntungan saya 155.000 itu dipotong oleh fee Gojeknya 31.000, jadi total pendapatan saya 124.000. Mahal atau murah? Relatif, karena kita pikir 20% dari setiap makanan kita bisa tambahkan di harga makanannya, tapi kita nggak perlu ya itu sewa toko, cari tempat, kemudian menyiapkan tempat-tempat, apalagi menyiapkan karyawan dan sebagainya. Karena di usaha rumah, jadi menurut saya ini sangat irit dan menguntungkan. Kemudian kebayang ya untuk ibu bekerja kayak saya yang juga waktu di rumah sambil kuliah pula misalnya kan, tapi masih bisa berbisnis tanpa harus kemana-mana lagi, itulah nikmatnya ngurus keluarga sambil berbisnis. Thank you GoFood, thank you Gojek. Thank you digital transformasi, karena kecanggihan teknologi dengan digital transformasi berupa IoT memudahkan semua kegiatan manusia. Jadi gunakan dengan bijak, gunakan dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan manfaatnya sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.